Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, wilujeng rahayu ingkang sami pinanggih. Pemirsa, pada kesempatan ini kami masih membahas tentang anatomi keris dan maknanya. Nanti yang akan kita bahas adalah anatomi di bagian belakang keris, yaitu greneng, kemudian buntut urang, dan di depan keris ada gandik, kemudian disusul kembang kacang, lambe gajah, ada tikel alis dan belumbangan. Nah, sebagai video pengantar saya ambilkan keris dari Bali, yaitu Tangguh Bali abad 16, Dapur Carito Buntolo, Pamor Uler Lulut, Parongko Bataan Gading gaya Bali, Jejeran Nawasan gaya Bali, koleksi dari Agus Rianto SE. Nah pemirsa, saya ajak untuk mengikuti lanjutan anatomi keris dan maknanya. Silakan saksikan video berikut ini. Terima kasih. Greneng adalah ornamen berbentuk huruf Jawa Do yang berderet rangkap dan terletak di bagian bawah ujung gonjo bagian belakang. Huruf Do rangkap kalau dibaca adalah dodo, dalam bahasa Indonesianya adalah dada. Dodo mempunyai makna simbol kesadaran manusia bahwa jika dia salah, dia berani mengakui kesalahannya. Sebab sebagai manusia biasa tidak akan luput dari salah. Sebab ada kalanya kita bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Belajar dari kesalahan akan membentuk kesadaran untuk mengakui secara jujur bahwa dia melakukan kesalahan. Lalu dia bertobat, kemudian memperbaiki kesalahan dengan perbuatan yang baik. Buntut urang adalah bagian dari gonjo yang berada paling ujung belakang. Buntut urang mempunyai makna, kita harus mengikuti nasihat guru. Manusia yang sedang menuntut ilmu hendaknya selalu mengikuti nasihat guru dan patuh kepadanya. Sebab apa yang dikatakan oleh guru pasti untuk kebaikan sang murid. Jadi, jika kita ingin sukses, kita harus patuh pada nasihat guru dan kita laksanakan apa yang menjadi perintah guru pada kita. Nah, sekarang kita ke bagian depan keris yang bernama gandik. Gandik adalah besi yang menggemuk dan tebal di bagian depan keris. Pada gandik kadang-kadang terdapat kembang kacang dan lambe gajah, tetapi ada gandik yang tanpa kembang kacang dan lambe gajah yang kita namakan dengan gandik lugas. Gandik melambangkan kepasrahan kepada Sang Maha Pencipta dengan sikap rendah hati, tidak sombong.
Kepasrahan bukan berarti kita tidak berusaha, namun mempunyai arti setelah kita berusaha, semuanya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebab Tuhan telah mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Kembang kacang maknanya bersama dengan gandhi. Kembang kacang berbentuk belalai gajah yang letaknya di depan keris atau letaknya pada gandhi. Kembang kacang berarti bunga kacang yang merupakan bakal biji dari kacang. Bunga kacang yang baik akan menunduk ke bawah, yang berarti sikap dari rendah hati, tidak sombong, dan penuh kepasrahan kepada Sang Pencipta. Ada yang memberi makna lain dari kembang kacang, yaitu adalah sikap dari konsentrasi yang penuh, hanya tertuju pada Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta, sebagai dasar untuk mendapatkan ilmu hikmah. Kalau dalam bahasa Jawanya, untuk mendapatkan wahyu. Lambe gajah dalam bahasa Indonesianya adalah bibir gajah. Dalam dunia perkerisan, lambe gajah berada di gandhi di sebelah bawah kembang kacang. Wujudnya berupa tonjolan seperti bibir, dan di beberapa keris ada yang memiliki lebih dari satu buah lambe gajah. Gajah adalah hewan yang besar tetapi mulutnya kecil atau bibirnya kecil. Dalam dunia perkerisan diartikan sebagai manusia diharapkan berhati-hati dalam berbicara dan mengeluarkan tutur kata. Selain itu, manusia setelah mendapatkan ilmu hikmah, dia harus mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, kita lanjutkan pada bagian belumbangan. Belumbangan adalah bagian yang cekung di belakang gandhi. Makna belumbangan adalah bahwa dia harus bisa menampung banyak masalah, baik masalah yang ada pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Dengan kesungguhan, ketika dia berpasrah kepada Tuhan yang Maha Esa, yang disertai dengan rendah hati dan konsentrasi yang penuh, yang digambarkan oleh kembang kacang, dan mampu berbicara dengan baik yang digambarkan oleh lambe gajah, maka dia harus mampu menyelesaikan banyak masalah yang dihadapinya. Nah, itu gambaran dari belumbangan. Tikel alis menurut Purwodarminto adalah alis yang bertemu. Sedangkan di dunia keris, tikel alis adalah bagian dari keris yang terletak di atas belumbangan di depan sogokan yang berwujud alur pendek. Dalam dunia perkerisan, tikel alis dimaknai sebagai pertanda orang yang sedang berpikir atau keingintahuan atau sikap waspada dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Matur nuwun.
Demikian pemirsa, bagian-bagian dari keris dan maknanya. Masih banyak bagian-bagian keris yang ada, namun saya hanya mengambil yang inti-inti saja, bukan yang lain tidak penting. Namun ini yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Saya merasa pengetahuan saya sangat kurang dalam keris, dan ini hanya sekedar sharing saja kepada pemirsa. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan tentang pakerisan, sehingga keris tidak dimaknai hanya sebagai benda mistis saja, tetapi dimaknai benda yang mempunyai nilai filosofi yang tinggi. Demikian, tentu saja masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan tersebut. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.